Jemaah hadirin sekalian dan hadirat, bil khusus yang kita muliakan gurunda kami, gurunda kita semua, Al-Habib Al-Walid Hamzah bin Abbas Al-Abbas, hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bi ulumih wa aqala baqa'ahu fi sihah wal afiyah. Guru kita ayahanda Buya Ki Haji Ghazali Musani, mata'ana Allah bi kulli hayatin wa hafizah wa ra'ah min kulli baliyah wa syarri fitan ma dhahara minha wa ma batan. Dan alhamdulillah guru-guru yang telah hadir para asatidz kita ada Al-Ustaz Haji Ahmad Dzulkarnain bin Haji Aslih, ada guru kita Al-Ustaz Ahmad Mazani ya dari Cilandak. Mudah-mudahan Allah semua anugerahkan sehat afiat buat para guru-guru kita semua. Hadirin sekalian, hari ini spesial. Kenapa? Selain kajian yang jadwalnya adalah untuk Al-Habib Hamzah Al-Abbas, ini jamaah barangkali belum begitu kenal dengan Habib Hamzah. Saya ingin perkenalkan ulang. Habib Hamzah ini cucunya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad, Sahibul Hawi. Nah, ada kecondet di dekat PGC, itu ada pemakaman Al-Hawi ya, kubur Al-Hawi. Itu adalah Habib Muhammad, pada pesantren yatim piatu Al-Hawi namanya. Ya, itu yang bangun oleh bibina Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Haddad. Nah, itu Habib Hamzah ini cucu, cuma ibunya, ayah beliau Al-Abbas, ibu beliau Al-Haddad. Nah, ya, nah ini beliau Habib Hamzah ya. Selain beliau ini mengkaji alim di bidang kajian agama, tafsir, fikih dan sebagainya, beliau ini insinyur elektro. Nah, gimana ya? Jadi beliau ini ahli elektro nih dari UI. Ya, selain ngaji, beliau juga kuliah UI. Nah, ini gabungan nih dunia akhirat. Nah, dulu kalau zaman dulu tahu ada produk Panasonic, beliau ini salah satu ahli di situ dulu. Sekarang pensiun. Ya, itu ya. Nah, ini kalau bisa santri nih, ahli ini, ahli itu. Ya, dua-duanya agama dapat, akhirat dapat, dunia kuasain, akhirat kuasain. Alhamdulillah. Kalau rata-rata banyak santri emang lekaran doang, lekaran taunya. Ya, kalau beliau ini selain bidang Quran, fikih, ya, beliau ini juga di bidang elektro. Nah, jangan lupa jamaah sekalian, hari ini memang hari spesial, yaitu hari bilangnya tempat, jadi tempat rasa waktu dibuka dulu tanggal 15 Juli tahun 2017 majelis bubur subuh di bulan Syawal. Nah, sekarang bertepatan bulan haji ya, 4 tahun sudah bubur subuh menemani kita semua untuk mengajak jamaah semua dan pribadinya kami untuk menalami, memahami dan mentadaburkan tentunya ayat-ayat suci Al-Qur'an. Ya, karena Al-Qur'an ini adalah pedoman pegangan. Nggak ada lagi dah pegangan yang seindah Al-Quran. Nah, nanti insya Allah pagi hari ini Habib Hamzah akan menyampaikan tema surah Al-Kautsar. Ya, surah Al-Kautsar. Silahkan dibuka Qurannya, surah Al-Kautsar. Yang pendek suratnya, cuma beberapa ayat saja. Inna a'tayna kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, tidak berpanjang kalam dulu, kita berikan waktu buat Habib Hamzah untuk menyampaikan kajian tadabbur pagi hari ini. Selepas ini kita membaca maulid, mengambil berkah Rasulullah sallallahu wasallam wabarakatuh. Tentunya keberkahan utamanya sudah kita dapatkan dari Al-Quran. Nah, habis ini kita akan baca maulid, lalu kita akan dengarkan bila ada hadir nanti penceramah-penceramah yang lain supaya tambah berkah tasyakuran majlis milad bubur subuh. Untuk Ustadz Ahmad Mazani, Ustadz Dzulkarnain diminta ke depan mendampingi Habib di sini, depan. Ya, yang namanya disebutkan Ustadz Mazani ini cucu dari guru Minan. Nah, kalau orang kenal guru Minan, tahu guru Minan? Ente Aboy kenal guru Minan nggak? Guru Minan Trogong, pernah nggak? Nah, ini cucunya Ustadz Ahmad Mazani. Baik. Beliau mengasuh majelis madrasah dan majelis taklim juga Masjid Al-Muttaqin Trogong. Nah, ini Ustaz Dzulkarnain. Ini Habib, abaknya dulu supirnya Habib Ali, Bib. Nah, ini abaknya nih. Ya, nah, ini cucunya guru Minan, Bib. Murid Habib Ali juga guru Minan. Betul. Hamzah, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن جاهد في سبيله ووالاه. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati guru kita dan orang tua kita, Bapak Kiai Haji Ghazali Musannif, juga guru kita Al-Akh Fauzan, serta para asatiz, para hujjaj, para sepuh, serta hadirin dan hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, nikmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, yang tiada henti-hentinya. Hadirin dan hadirat jamaah bubur subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini sesuai dengan bulan yang kita ada padanya, yaitu kita berada di salah satu bulan di antara 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Ashhurul Hurum. Kita berada di bulan haji Dzulhijjah, dan juga sebentar lagi kita akan melaksanakan Idul Adha, juga melaksanakan kurban. Untuk itu marilah kita renungi surah yang pendek, surah terpendek di dalam Al-Quran, yaitu surah yang ke-108 dalam urutan mushaf. Surahnya hanya 3 ayat, akan tetapi surah ini mengandung makna yang begitu besar, mengandung makna prinsip tentang ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-Kautsar ini. Untuk itu, sebagaimana biasa, marilah kita baca Ummul Kitab suratul Fatihah, kemudian kita baca surat Al-Kautsar. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab suratul Fatihah ini Allah Subhanahu wa taala membukakan hati-hati kita di dalam memahami firman-firman-Nya, membersihkan hati kita dari berbagai kotoran, syirik, dengki, hasud, dan sebagainya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, segala kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, para guru kita, orang-orang yang telah mendahulu kita, juga saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kita yang sedang sakit saat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala dan cobaan yang sedang menimpa kepada kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم
wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Surah ini adalah bagian dari kelompok surah Makkiyah, artinya surah-surah yang diturunkan di Makkah atau surah-surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbabun nuzul dari surah ini yaitu ketika anak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, itu anak lakinya. Yang pertama Qasim, kemudian meninggal lagi ketika punya anak berikutnya Rasulullah namanya Abdullah, juga meninggal masih kecil. Kita ketahui pada zaman jahiliyah bagaimana mereka itu sangat bangga kalau punya anak laki. Akan tetapi kalau punya anak perempuan mereka kesal. Mereka berulah menduga. Wajahnya menghitam. Ya, artinya maksudnya dongkol begitu kalau punya anak perempuan. Ini diceritakan dalam Al-Quran, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Jadi mereka kesal kalau punya anak perempuan. Bahkan tidak jarang ya, ada di antara mereka atau sebagian dari mereka yang memendam hidup-hidup anak perempuan atau bayi perempuan tersebut. Ini ceritakan juga dalam Al-Quran, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti di akhirat akan ditanya, di sidang itu orang-orang mereka yang mengubur anak mereka hidup-hidup. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Tatkala bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa mereka dibunuh? Mereka tidak berdosa, tidak punya salah, kok dibunuh seperti itu. Ini gambaran bagaimana tradisi dan kebiasaan orang-orang jahiliyah tersebut. Sehingga juga ketika anak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka pun mencemooh Nabi. Nabi hanya punya anak perempuan. Yang sampai dewasa seperti itu. Bahkan mereka bergembira, ya, bergembira karena menganggap nanti dakwahnya Nabi ini akan terputus. Ya, tidak ada yang nerusin lagi karena dia nggak punya keturunan. Ya. Udah nggak usah pusing kita katanya. Kalau Muhammad meninggal, ya habislah dakwahnya gitu. Ya. Atas cemoohan orang-orang kafir ini Allah turunkan surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini kalimat inna syani'aka huwal abtar itulah jawaban tadi, ya. Sungguhnya orang yang mencela kamu dialah yang terputus. Allah Subhanahu wa taala mengawali firman-Nya ini dengan menyebutkan inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan kepada engkau ya Rasulullah al-kautsar. Jadi khitabnya walaupun ayat ini pertamanya ditujukan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi sebenarnya juga ditujukan buat kita sebagai umatnya, karena Nabi kita adalah pemimpin kita, qudwah kita. Ya. Khitab kepada Nabi, ini juga berarti khitab kepada kita sekalian. Tapi lebih khusus kepada Nabi, Allah ingatkan, Inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah memberikan
menganugerahkan kepada engkau ya Rasulullah Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Para mufassir menerangkan, ada yang menerangkan Al-Kautsar itu adalah maksudnya Al-Quran. Ada yang menerangkan Al-Kautsar itu adalah Al-Islam wal Iman. Arti ini adalah merupakan nikmat yang besar. Al-Kautsar dari kata katsir. Ya. Arti Al-Kautsar nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak. Itu diantaranya ada yang mengatakan itu Al-Quran. Ini adalah merupakan nikmat yang luar biasa besarnya. Ada yang mengatakan lagi, menafsirkan itu adalah iman wal Islam. Ada yang mengatakan lagi itu adalah telaga Kautsar yang nanti akan diberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan barang siapa yang minum dari sana fala yadma'u abada. Dia tidak akan merasa haus lagi setelah itu. Ini apa makna Al-Kautsar. Jadi Allah sebutkan inna a'tainakal kautsar. Sungguhnya kami telah menganugerahkan kepada engkau, memberikan kepada engkau ya Rasulullah Al-Kautsar. Lalu di antara pendapat-pendapat ini mana yang benar? Makna Kautsar tersebut. Ya. Saya sering mengajarkan dan mengingatkan kalau kita baca Al-Quran, kita baca ayat-ayat yang berkaitan dengan itu. Kalau kita baca ayat-ayat yang lain, terutama ayat sebelumnya, seperti dalam surah Ad-Duha, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan sebenarnya apa itu makna Al-Kautsar. Arti nikmat yang banyak itu Allah sebutkan di antaranya. Dalam surah Ad-Duha Allah sebutkan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah telah mendapati engkau? Bukankah dia Allah mendapati engkau yatiman dalam keadaan yatim fa'awa. Lalu Allah melindungi kamu. Jadi ini adalah nikmat dari Allah. Kamu dilahirkan dalam keadaan yatim. Rasulullah dilahirkan orang tuanya sudah meninggal. Ayahnya sudah meninggal pada saat Rasulullah SAW di kandungan. Kemudian setelah Rasul lahir, setelah 6 tahun ibunya pun meninggal. Kemudian setelah itu diasuh oleh kakeknya Abdul Muttalib. Setelah 2 tahun pun Abdul Muttalib meninggal, diasuh oleh pamannya Abu Thalib sampai akhir hayatnya, sampai Rasulullah dewasa dan menjadi Nabi dan Rasul. Di tahun ke-10 Hijriah Abu Thalib baru meninggal. Ini Allah ingatkan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah Allah telah mendapati engkau dalam keadaan yatim, kemudian Allah melindungi. Wa wajadaka dhallan fahada. Dan Allah mendapati engkau dalam keadaan bingung. Ya, jangan diartikan dhallan di sini sesat ya. Rasulullah bukan orang yang sesat. Sebelum menjadi nabi pun Rasulullah adalah orang yang baik, orang yang lurus, pengikut millah Ibrahim. Ya. Akan tetapi Rasulullah sudah baik, sudah mulia akhlaknya. Rasulullah bingung bagaimana untuk memperbaiki umatnya. Ini yang dimaksud wa wajadaka dhallan fahada. Allah mendapati engkau dalam keadaan bingung, fahada, lalu Allah memberikan hidayah, memberikan petunjuk. Diturunkannya Al-Quran. Lihat, ini berarti tafsiran yang disebutkan mufassir itu sesuai dengan ini. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna. Dan Allah pun mendapati engkau dalam keadaan susah, lalu Allah berikan kecukupan. Juga di ayat berikutnya dalam surah di dalam surah Al-Insyirah Alam Nasrah, itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan nikmat-nikmat tersebut. Ini bagian dari Al-Kautsar. Allah sebutkan apa? Alam nasyrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dada kamu?
Wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Dan kami singkirkan dari beban yang ada padamu, yang membebani punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat sebutan kamu. Ini adalah juga bagian dari Al-Kautsar, dari nikmat-nikmat Allah yang diberikan, yang dianugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan itu saja, dari sebelum Rasulullah lahir atau pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pun, di sana Allah sebutkan bagaimana anugerah Allah pada saat pasukan gajah ingin menghancurkan Ka'bah, menyerang kota Makkah. Allah sebutkan, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini adalah merupakan bagian dari Al-Kautsar. Bukan itu saja, bukan saat di dunia saja, bahkan nanti pada saat di akhirat. Seperti yang disebutkan bahwa Rasulullah akan diberikan telaga Kautsar, akan diberikan syafaatul uzma. Ini pun disebutkan dalam surah Ad-Duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Dan kelak Tuhanmu akan memberikan kepada engkau sesuatu yang membuat kamu ridha, kamu senang. Yaitu saufa ini kalimat lil istiqbal, ya, untuk masa yang jauh, yaitu nanti di akhirat. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardha. Inilah makna dari Al-Kautsar. Ya, apa yang yang disebutkan oleh para mufassir tadi, yang sebenarnya itu juga sudah tercakup dari ayat-ayat yang ditafsirkan, yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah-surah tadi. Lalu apa kemudian konsekuensi dari nikmat yang begitu banyak yang dianugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fasalli li rabbika wanhar. Nah, ini ya sebagai jawab dari kalimat sebelumnya. Jawaban dari kalimat sebelumnya, ya, dengan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan yang begitu banyak, apa kemudian yang harus dilakukan? Fasalli li rabbika. Maka salatlah, ya, hanya untuk Tuhanmu, hanya untuk Allah. Ya, fasalli ini jarang perintah salat, ya, disebutkan dalam Al-Qur'an dalam bentuk shalla yusalli, ya. Umumnya perintah salat itu disebutkan dalam bentuk aqimus shalah, dirikanlah salat. Untuk saat mufrad, kalau untuk jamaknya aqimus shalah, ya. Atau dalam fi'il mudhari'nya yuqimunas shalah, ya, seperti itu. Jadi kalimat perintah salat, terutama salat wajib, salat 5 waktu ini, selalu perintahnya itu dalam bentuk aqimus shalah, dirikanlah salat. Kalau ini dalam kalimat ini, ya, Allah menyebutkan fasalli, maka salatlah. Nah, mufassir menyebutkan, oh, ini maksudnya adalah, ya, di makna khususnya adalah maksudnya salat Idul Adha. Fasalli, ya. Kalau salat yang wajib biasanya Allah perintahkan selalu, ya, dengan kalimat aqimus shalah. Fasalli li rabbik, maka salatlah untuk Tuhan, hanya untuk Allah. Wanhar, dan sembelihlah kurban, ya, juga li rabbika, hanya untuk Allah, ya. Sebab orang-orang jahiliyah juga dulu menyembelih kurban, tapi untuk berhala-berhala mereka. Bahkan darahnya itu dilumurin di patung. Ya, ini adalah perbuatan jahiliyah. Nah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu hanya untuk Allah, hanya karena Allah. Wanhar, dan sembelihlah. Kurban juga hanya untuk Allah. Jadi bukan karena riya, bukan ingin membangga-banggakan diri, pamer kekayaan misalnya, pamer kedermawanan, tidak, tapi hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini makna khususnya dari surah Al-Kautsar ini.
Ya. Tapi makna umumnya ini menggambarkan bagaimana pengabdian kita seharusnya setelah nikmat yang begitu banyak dianugerahkan kepada kita. Allah perintahkan fasalli. Ya. Arti salatlah. As-salah juga bermakna ad-du'a. Ya. Artinya lakukanlah ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, atau yang sering kita sebut hablum minallah. Ini adalah fasalli di sini menggambarkan bagaimana ya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada kita yang begitu banyak sejak kita lahir sampai sekarang. Nikmat begitu banyak, tidak henti-hentinya. Kadang sakit itu hanya sebagai selingan aja, ya, supaya pengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada musibah, ini sebagai pengingat agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita, maka hendaknya ya, kita syukuri dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah. Fasalli ini ya, kalimat salli ini melambangkan makna umumnya, ini melambangkan segala ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, seperti kita salat, kita puasa, ya. Kita zikir, kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertasbih, tahmid dan seterusnya. Ini adalah dilambangkan dengan fasalli tadi. Itu hendaklah kita ibadah kita yang berhubungan dengan Allah kita lakukan hanya untuk Allah. Wanhar ini menggambarkan ibadah sosial. Ya, karena kurban yang kita laksanakan, kita sembelih, itu kita berbagi di antara kita. Kita berbagi, kita bagikan kepada orang-orang miskin, kita bagikan kepada sanak saudara, kita bagikan kepada tetangga. Ini adalah lambang daripada ibadah sosial, ibadah atau hablum minan nas. Hubungan baik kepada sesama manusia. Ini adalah gambaran bagaimana pengabdian kita kepada Allah harus ya, melaksanakan dua hal ini. Ya, tidak boleh satu, ini pincang namanya. Ya. Jadi di samping menjalankan hubungan baik kita kepada Allah, hubungan baik kepada manusia juga harus dilaksanakan. Ya. Oleh karena itu, setiap kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan salat, wa aqimus shalah, selalu direndengkan wa atuz zakat. Ya, tunaikanlah zakat. Selalu ini. Ya. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Tuhanmu telah menetapkan agar supaya kamu tidak boleh menyembah kecuali kepadanya. Terus lanjutannya, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada orang tua. Jadi ini harus selalu balance ya, antara hablum minallah, ubudiyah kita yang berhubungan dengan Allah, dan juga ubudiyah kita, artinya ibadah sosial kita sesama kita, harus juga dilaksanakan. Ya. Demikian pula diterangkan oleh hadis-hadis Nabi, ya, banyak sekali. Ya, Rasulullah katakan misalnya, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtihima. Keridhaan Allah tergantung pada keridhaan kedua orang tua, dan kemurkaan Allah juga tergantung kepada kemurkaan orang tua. Ini menggambarkan bagaimana pentingnya ya, kedua ubudiyah ini. Hadis Nabi juga mengatakan, man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu, wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim jarahu, wa man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Ini juga menggambarkan dua hal tadi. Bahkan Rasulullah katakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Orang yang tetangganya enggak aman dari gangguannya. Ini menunjukkan bagaimana seorang mukmin itu bukan hanya melaksanakan ubudiyah kepada Allah, tapi juga dia melaksanakan ubudiyah sosial, yaitu berbuat baik kepada sesamanya.
Rasulullah pun mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia mencintai sesuatu yang akan terjadi kepada saudaranya seperti apa yang dia mencintai untuk dirinya. Kalau dia suka, dirinya senang, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenikmatan, pasti dia juga senang saudaranya mendapatkan kenikmatan. Kalau dia nggak mau mendapatkan kesulitan, juga dia tidak mau saudaranya mendapatkan kesulitan. Ini adalah ciri daripada orang yang beriman. Bahkan Rasulullah katakan, kalau dia tidak punya perasaan seperti itu, la yu'min, dia tidak beriman. Ini makna umum daripada suratul Kautsar, ya, dari kalimat fasalli li rabbika wanhar. Dan ini semuanya ubudiyah ini, ya, di tengahnya disebutkan li rabbika, hanya untuk Allah, hanya harus diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Karena kalau kita sekutukan Allah dengan yang lain, maka ibadah kita akan sia-sia. Yang terakhir ditutup, inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang mencela kamu, yang mengejek kamu, dialah yang terputus. Yang mengejek kamu bahwasanya kamu ini terputus keturunannya, ya, terputus sebutannya, terputus dakwahnya. Ini semua Allah kecam, merekalah yang terputus, ya. Turunannya tidak dikenal, namanya juga, ya, kalau orang menyebutkannya pasti menyebutkan dengan keburukan, ya, seperti Abu Jahal atau Al-Walid ibn Mughirah, ya. Ini semuanya yang mengejek-ngejek Nabi, Allah katakan inna syani'aka huwal abtar. Sungguhnya orang yang mencaci kamu, yang mencela kamu, dialah yang terputus sebutannya, terputus keberkahannya, terputus keturunannya. Tapi sebaliknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, keturunannya terus sampai sekarang tidak putus-putus, ya, walaupun bukan dari anak lakinya langsung, tapi dari anak perempuannya Sayyidatah Fatimah Az-Zahra alaihissalam juga, ya, kemudian cucunya Sayyidina Hasan wal Husain, ya, karena cucunya ini Rasulullah katakan inna hadza bni, ya, ini adalah anakku, ya. Dari sanalah, ya, keturunannya Rasulullah SAW tidak putus-putus sampai sekarang. Nasabnya pun jelas. Bukan itu saja, ya, dakwahnya Rasulullah SAW pun tidak terputus, dilanjutkan oleh para sahabatnya, ya, para keluarganya, para tabi'in, wa tabi'it tabi'in, para ulama, sampai sekarang dakwahnya tidak terputus, ya. Begitu juga sebutannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak terputus, ya. Sampai saat ini namanya terus berkumandang. Terutama sekali setiap kita mendengar adzan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selalu nama Rasulullah disebut-sebut. Adzan ini kalau kita urut dari timur, dari misalnya Indonesia bagian timur, misalnya adzan subuh, bergeser sedikit waktunya, adzan subuh lagi, bergeser sedikit, adzan subuh, terus bersaut-sautan. Ya, seluruh dunia ini, ya, mengumandangkan adzan. Ya, dan di sana nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu disebutkan. Ya, inilah yang Allah sebutkan wa rafa'na laka dzikra. Ya, kami angkat sebutan engkau. Ya. Nah, inilah, ya, nah, makna umum daripada suratul Kautsar. Ada makna khususnya, yaitu yang berbicara tentang salat Idul Adha dan juga ibadah kurban, dan makna umumnya adalah menggambarkan, ya, ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, nikmat nggak bersama Al-Quran?
Nikmat sama Al-Quran. InsyaAllah setiap huruf Al-Quran Allah jadikan buat kita. Tadi nih setiap huruf yang kita baca, yang kita renungkan bersama guru kita Al-Fatih Hamzah dari surah Al-Kautsar, vokalis. Dari surah Al-Kautsar, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai cahaya yang menerangi hati kita, cahaya menerangi jiwa kita, cahaya yang menerangi rumah tangga kita, cahaya yang menerangi suami kita, cahaya menerangi istri-istri kita, cahaya menerangi anak-anak cucu kita, dan mudah-mudahan Allah jadikan penyembuh bagi segala macam penyakit kita, zahir maupun yang batin, dan menjadi penolak bala bagi diri kita dan orang-orang kita cinta serta negeri kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang sudah selesai kita tadabbur Al-Quran. Kita sambung dengan menjemput keberkahan Rasulullah membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada beliau berdua kami persilakan pertama Kiai Haji Haris Hakam. Alaihi falyatafadhal mashkuran. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang mulia Tuan Guru Kiai Haji Ghazali Musannif, Pak Kiai Haji Awal Kamizamiyah, Al-Karam Al-Ustaz Ahmad Yani, dan para asatiz, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, dan para pemirsa live streaming ya, bubur subuh yang kami hormati. Kalau digambarkan banyaknya majelis taklim di masjid ini menjadi sebuah kabar gembira, sehingga tidak akan terdengar lagi di daerah ini pemikiran-pemikiran yang liberal. Dulu kita kenal pemikiran di dalam aliran teologi Islam yang disebut dengan kaum Mu'tazilah. Kalau di zaman sekarang mereka label itu ya disebutkan sebagai orang-orang yang rasionalis. Orang-orang yang rasionalis, orang-orang yang segala sesuatu itu diukur dengan akal. Bapak-bapak sekalian, ibu yang kami hormati, pola pemikiran di dalam memahami hukum itu cuma dua. Ada pendekatan amrun ta'abbudi, ada amrun ta'akkuli. Amrun ta'abbudi, segala sesuatu itu diukur menjadi sebuah ketundukan kepatuhan kita kepada Allah. Selesai. Yang kedua, amrun ta'akkuli, di mana Allah memberikan pintu ijtihad untuk mendalami, mengembangkan, menginterpretasikan, dan menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Ulama mengatakan ma'ulimat hikmatuhu famakulul makna. Setiap hukum, ketetapan Allah yang bisa diketahui hikmahnya, kenapa hal itu diperintahkan? Famakulul makna, maka itu maknanya bisa dirasiokan. Maka ini disebut dengan amrun ta'abbudi. Setiap sesuatu harus dipikirkan. Contohnya, kalau Nabi zakat fitrah itu dengan kurma, dengan gandum, maka orang Indonesia tidak perlu zakat dengan membeli kurma ke Tanah Abang. Cukup beli beras. Karena kurma, gandum dipahami adalah kutul balad, makanan pokok.
Ini namanya makulul makna, sesuatu yang bisa dipahami, ya, maksudnya, maknanya. Sayanya wa ma lam tu'lam hikmatuhu, ya, pamuta'ab, ya, fa'amrun muta'abbudi, ya, amrun ta'abbudi. Jadi setiap sesuatu yang tidak bisa diketahui hikmahnya, amrun ta'abbudi, perintah itu dipahami sebatas ibadah saja. Salah satu contoh yang kita pernah kaji di sini, Bapak sekalian, ketika hadis yang bercerita tentang ulughul kalbi bi sab'i ghasalat ihdahunna biturab, bejana yang dijilat, yang dimakan, yang digigit, yang tersentuh oleh anjing, maka dibasuh 7 kali. Salah satunya basuhan itu dicampur dengan tanah. Imam Syafi'i melihat ada karakter yang berbeda. Kenapa disuruh 7 kali membasuhnya harus dicampur tanah? Berarti ini adalah mubalaghah. Berarti hadisnya ini berarti najisnya besar, sehingga disebutlah najis mubalaghah. Imam Malik mengatakan tidak, anjing itu tidak najis. 7 kali diperintahkan untuk membasuhnya, fa'amrun ta'abbudi. Itu perintah yang semata-mata ta'abbudi. Nggak ada kaitannya, maaf, kotoran manusia, kotoran ayam dengan anjing tidak ada bedanya. Nah, Bapak sekalian, ketika ini pemikiran yang dipahami ta'abbudi dan ta'akkuli, maka ketika kita berpikir tentang kurban besok, kadang-kadang jadi masalah. Bapak sekalian, saya sering lihat di pohon-pohon ditempel kecil gitu iklan, akikah 1.800.000 terima di tempat. Akikah 1.800.000 terima di tempat. Masaknya berapa duit? Anggaplah masaknya 300.000, dia nggak pakai untung. Kambingnya 1,5 juta. Ada nggak yang jual kambing 1,5 juta? Bapak sekalian, kalau kita makan sate, kita ke puncak ada tulisan tuh, sate janda. Orang-orang menarik tuh. Diharapkan yang layaninya itu janda muda. Padahal janda ini bacanya jando. Jando itu tulang muda. Slang. Nah, sate dengan, ya, tulang muda, sate dengan kambing yang muda, itu marketing, cara memasarkan dagangan. Tetapi akikah dan kurban itu gak boleh ada ukurannya. Binatang mana yang boleh untuk dijadikan akikah dan dijadikan kurban? Jadi hal-hal ta'akkuli masuk marketing, masuk dalam dunia dagang. Yang semacam ini tidak bisa, dan ini sudah terlalu banyak di masyarakat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita doa penutupnya Kiai Hisham Burhani dari Basmol, dari Mekah Darus Saifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Yang sama kita hormati orang tua kita, Bapak Kiai Haji Ghazali Muslim, yang mudah-mudahan beliau selalu diberi sehat dan panjang umur, yang selalu membimbing kita, Mukarram Bapak Kiai Haji Fauzan Azimah, yang
Mudah-mudahan beliau beserta istri-istri dan anak-anaknya sehat. Amin Allah. Saya soalnya tadi ditembak begitu. Makom saya beda dengan makom beliau. Kalau beliau itu kan orang masing-masing ada makomnya. Tanya aja. Nggak bisa orang yang punya istri satu disuruh banyak. Bingung dia. Emang apa lain makomnya? Bapak Kiai Haji Haris Hakam, para kiai yang lainnya yang mohon maaf, ibu-ibu hadirat sekalian semua yang saya hormati. Di ulang tahun bubur subuh yang keempat, kita kudu bersyukur kepada Allah. Di tengah Indonesia yang ekonominya kayak begini modelnya. Ini ujian berat. Ujian yang pertama ekonomi ini ujian yang dimana orang itu kadang-kadang pikirannya lepas, akal sehat hilang. Mana yang saya lihat kita lagi susah, coba lihat orang nyari duit aja sekarang udah sulit. Melihat gak orang nyari duit sulit? Yang dulu gak pernah kepikiran sama kita model kayak begitu. Coba lihat, orang nyari duit pakai dicat badannya semua. Diri di perempatan-perempatan, pertigaan-pertigaan jalan, cuman hanya nadang pengen dikasih orang paling 5.000, 10.000 paling banyak. Tapi dia ngecat badannya itu yang dari dulu sejak budak gak pernah gitu. Kita keceretan cat aja, buru-buru kita bersihin. Emang apa panas karena tendernya. Sekarang orang cat badannya. Subhanallah. Bagaimana kita kagak bilang itu zaman ini lagi sulit? Kalau orang nyari duit sampai begitu. Kalau dulu tiba orang kecerek-kecerek yang ngamen, itu namanya kelihatan wajar. Orang yang tunanetra mengadakan tangan minta-minta di jalan-jalan, apalagi mau ke puncak tuh Ciawi, macet mobil bererot, begitu banyak orang yang minta-minta, masih kita kata wajar. Nah, entak sekarang pakai entak ini. Karena yang ngomong orang Betawi, entak sekarang orang nyari duit dicap badannya. La ilaha illallah. Bagaimana model rasanya itu kita kebiasaan. Bukan orang laki doang, orang perempuan. Mau digaplek ketika saya lewat, sering lewat rumah, soalnya kalau mau ke warung digaplek, orang bunting dicat. Perempuan. La haula wala quwwata. Saya kadang begini, ya Allah, segitu sekali orang nyari duit. Yang kedua, ondel-ondel udah ngaprak kemana-mana. Ondel-ondel kan budaya Betawi, udah ngaprak kemana-mana, daerah Sunda diaprak-aprak. Orang Sunda kan yang kayak begitu. Ondel-ondel sampai kemana-mana, Masya Allah. Ada ondel-ondel yang rambutnya masih penuh. Ada ondel-ondel yang rambutnya udah pada rontok. Ada ondel-ondel, saya bilang ini stres nih, ondel-ondel frustasi, dorong gerobak sendiri, dorong aja sendiri, kita nggak ikutin. La haula wala quwwata. Bahkan bukan ondel-ondel doang kan, model pakaian-pakaian yang lain tuh, atribut-atribut yang biasanya kita lihat di tempat-tempat pelesiran, di jalan ngumpet. Apakah agak susah kita lihat? Belum lagi kenyataannya orang dibebas kerja, tugas dari kerja, mal-mal pada tutup, ada sulit. Makanya ketika zaman sulit ekonomi seperti ini, cuman hanya satu, iman yang kudu mantap. Kalau udah ekonomi kayak begini, iman kagak tertata, hancur semuanya. Oleh karena ini, saudara ma'asyiral muslimin rahimahumullah, iman ini ditata supaya kehidupan walau ekonomi kita agak miring sedikit,
Tapi kalau iman kita mantap, insya Allah masih selamat. Kalau ekonomi udah hancur, iman tidak tertata, hancur semua. Oleh karenanya masih alhamdulillah di sini ada subuh. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Karena Nabi ajarkan alimu auladakum ala thalasi khisalin. Perintahkan anakmu, ajarkan anakmu 3 perkara. Hubbi nabiikum, supaya kita cinta sama Nabi. Tadi dibacakan sejarah Nabi, sampai kita luar biasa perasaan kita itu, kedekatan dan cinta kita sama Nabi. Wa hubbi ahli baiti, cinta kepada ahli baitnya Rasul. Kemudian yang ketiga adalah wa hubbi tilawatil Qur'an. Kalau udah 3 ini ada pada diri kita, sesulit apapun orang masih bisa bertahan. Indonesia bisa merdeka saat waktu lagi diproklamirkan. Bukan Indonesia lagi jaya, lagi banyak duit, lagi susah. Orang mati di situ banyak, tidak lagi dibungkus dengan kain putih, dengan tikar yang jarang. Itu kata orang tua saya dulu. Orang dimasukkan ke lubang kubur tanpa dibungkus, mati bergelimpangan karena lapar, perut mulai gendut tapi bukan kenyang, sedangkan lapar, pala besar, mata pelok. Masya Allah. Indonesia kenapa bisa merdeka, mengikrarkan kata la ilaha illallah, karena mental yang tidak terjaga. Boleh ekonomi hancur, tapi iman yang begitu kuat sehingga bisa merdeka. Makanya orang lain bilang Indonesia itu kemerdekaannya apa boleh dikasih? Tidak. Indonesia adalah perjuangan benar-benar akan orang-orang yang terdahulu untuk bilang merdeka. Semoga kubur subuh tetap melayani masyarakat. Kalau kata-kata DKM tadi, saban hari ngaji, mau orang ada bosan, biarin kelar ngaji. Ntar siapa yang sempat hari apa itu bisa datang. Oleh karenanya kita baca Fatihah untuk Ustaz Fawaz, untuk Kiai Ghazali, untuk guru-guru yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan panjang umur, sehat badan, berkah serta sahabat. Jamaah-jamaahnya mudah-mudahan insyaallah taala semua diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian, saya gembira sekali hari ini, gembira betul-betul. Ini hadiah saya, pilihan kubur subuh, gembira sekali. Ya, sebagaimana saya pernah sampaikan, walaupun ini bukan dalil, ya cuma istiqnas saja, bergembira hati bahwa ada seorang soleh memberitahukan pada saya pesan-pesan, Fauzan, ini kubur subuh 1 jam 3. Sebisanya rutinkan terus, hadir terus. Karena Rasulullah tiap Sabtu hadir di sini, alhamdulillah. Ini bukan dalil, bukan untuk umum, semua buat keyakinan kita masing-masing yang orang yakin, insyaallah taala Allah masih berkah. Jadi masuk subuh ini alhamdulillah diberkahi karena menurut beliau Rasulullah hadir tiap Sabtu di sini ikut bersama kita. Bagaimana tidak? Sekarang logikanya bagaimana tidak? Tiap Sabtu di sini orang-orang lain yang sedang lalai, sedang tidur, sedang ini kita baca Al-Quran dan mentadabburkan sesuatu yang paling mulia yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berada keberkahannya bagi semua. Amin Allahumma amin. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tutup dengan bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Qabul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.